Kerajaan Prambanan dipimpin oleh Prabu Baka. Raja yang gagah, berani, tapi keras hati. Ia percaya tak ada satupun yang bisa menandingi kekuasaannya. Namun hari itu, angin membawa kabar buruk dari utara. Patih, apa yang terjadi di perbatasan? Kenapa rakyat terlihat cemas begitu? Ampun Baginda, ada kabar bahwa Bandung Bondowoso, seorang ksatria sakti dari Pengging, sedang memimpin pasukan menuju ke arah kita. Baginda, kami telah melihat asap dari kejauhan. Barisan musuh tampak tak berujung, mereka bergerak cepat dan bersenjata lengkap. Kami sudah berusaha menahan mereka, tapi jumlahnya terlalu banyak. Jika perang benar terjadi, ini akan menjadi pertempuran besar. Baginda, kami takut. Sawah, rumah, ternak semuanya bisa lenyap. Kami hanya rakyat kecil. Mohon lindungi kami dari perang ini. Ayah, hentikan perang ini sebelum segalanya terlambat. Aku merasa pertanda buruk, seolah dewa tak lagi berpihak pada kita. Jangan takut putriku, aku akan melindungi rakyatku. Tak akan kubiarkan siapapun menginjak Prambanan. Patih, Baginda gugur di medan perang. Pasukan kita hancur, Bandung Bondowoso menguasai segalanya. Oh tidak, Prabu Baka telah tiada. Apa yang akan terjadi pada kami sekarang? Prambanan jatuh, rakyat menangis, dan hanya Roro Jonggrang yang berdiri di tengah reruntuhan istana, menyimpan duka mendalam di balik keteguhan wajahnya. Mulai hari ini, Prambanan menjadi milikku. Siapa yang berani melawan akan kuhancurkan. Ampun Tuan Bandung Bondowoso, kami tidak ingin melawan. Kami hanya ingin hidup tenang, menanam padi, memberi makan anak-anak kami. Di antara rakyat yang gemetar, muncullah seorang putri berwajah pucat tapi berani. Siapa gadis jelita ini? Itulah Putri Roro Jonggrang, anak mendiang Prabu Baka. Putri Roro Jonggrang, engkau cantik bak cahaya bulan. Jadilah istriku, maka rakyatmu akan hidup makmur. Menikah dengan pembunuh ayahku? Tidak! Aku bisa memberi segalanya yang kau mau, bahkan kehidupan baru untuk negerimu. Kalau begitu, buktikan kekuatanmu. Bangun 1000 candi dalam satu malam. Kalau berhasil, aku akan menikah denganmu. Mustahil. Siapa yang bisa menyelesaikan itu dalam semalam? Tapi dia sakti. Kalau berhasil, putri akan terjebak. Kita harus siap kalau ada hal buruk terjadi. Putri, kami percaya padamu. Apapun yang terjadi, kami akan membantu dengan cara kami sendiri. Bandung Bondowoso tertawa sombong. Ia yakin tantangan itu hanya permainan kecil bagi kesaktiannya. Dengan bantuan pasukan jin, ratusan candi mulai berdiri. Tanah bergetar, udara berubah dingin, dan waktu terasa berhenti. Roro Jonggrang mulai cemas. Putri, lihatlah, candi-candi itu muncul satu persatu. Jika dibiarkan, Fajar akan datang dan 1000 candi akan selesai. Kita harus bertindak. Cepat! Siapkan lesung, nyalakan obor, dan buat ayam berkokok. Kita buat langit tampak seperti fajar. Kami akan bantu Putri. Kami akan tumbuk padi sekeras-kerasnya. Nyalakan api di setiap sudut desa. Demi Putri, demi Prambanan.
Apa ini? Mengapa jin-jinku kabur? Padahal hanya tinggal satu candi lagi. Bandung Bondowoso menyadari dirinya telah ditipu. Kemarahannya membara seperti api. Kakak Jonggrang, kau menipuku. Benar, aku tidak akan pernah menikah dengan pembunuh ayahku. Tuan, hentikan. Putri tidak bersalah. Dia hanya ingin melindungi rakyatnya. Kami siap menebus kesalahan Prambanan, tapi jangan sakiti Putri. Kami semua bersamanya. Kami rela mati demi Roro Jonggrang. Kalian berani menantangku? Baiklah Putri, kalau begitu kau akan menjadi pelengkap 1000 candiku. Rakyatku, hiduplah dalam damai. Dan seketika Roro Jonggrang membeku menjadi batu. Wajahnya abadi di antara candi-candi megah yang kini terkenal sebagai Candi Prambanan. Dia telah pergi, tapi keberaniannya akan selalu hidup di hati kami. Benar, Roro Jonggrang bukan hanya putri, tapi pahlawan yang menyelamatkan negerinya. Kami bersumpah menjaga peninggalannya. Candi ini akan jadi saksi bahwa kebenaran dan kecerdikan tak bisa dikalahkan oleh kesombongan. Kisah Roro Jonggrang mengajarkan kita bahwa kecantikan dan kecerdikan saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan kejujuran. Roro Jonggrang memang cerdas saat mencari cara untuk menggagalkan permintaan Bandung Bondowoso. Tetapi kebohongannya justru membawa akibat buruk bagi dirinya sendiri. Kisah ini juga menggambarkan bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Roro Jonggrang menolak Bandung Bondowoso karena tidak mencintainya, dan Bandung Bondowoso pun terlalu terburu-buru untuk memaksakan kehendaknya. Cinta sejati lahir dari ketulusan, bukan dari paksaan. Dalam kehidupan sekarang, kita bisa belajar untuk tidak mengambil jalan pintas seperti yang dilakukan Kakak Jonggrang. Ketika menghadapi masalah, lebih baik kita bersikap jujur dan berani menanggung konsekuensinya daripada menipu hanya demi menyelamatkan diri sesaat. Roro Jonggrang juga menjadi simbol bahwa kecantikan luar tidak akan berarti tanpa kebaikan hati. Meski dikenal sebagai putri yang rupawan, sifat licik dan ketidakjujurannya membuat keindahannya tidak lagi bermakna. Apa yang paling penting bukan wajah yang cantik, tapi hati yang tulus. Dari Bandung Bondowoso, kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa dendam dan amarah tidak pernah menyelesaikan masalah. Mengutuk orang lain hanya akan memperbanyak penderitaan, sementara memaafkan bisa membawa kedamaian untuk diri sendiri. Bandung Bondowoso juga memberi pelajaran penting. Walaupun ia sakti dan kuat, amarahnya membuat kehilangan kendali. Karena marah dan kecewa, ia mengutuk orang yang ia cintai sendiri. Dari sini kita tahu, kekuatan tanpa pengendalian diri hanya akan membawa penyesalan. Dari situ, kita belajar bahwa kebohongan sekecil apapun bisa menimbulkan masalah besar. Roro Jonggrang mencoba menipu Bandung Bondowoso demi menyelamatkan dirinya, tapi akhirnya justru dikutuk menjadi batu. Kejujuran mungkin terasa berat, tapi selalu membawa ketenangan hati. Jadi dari kisah Roro Jonggrang kita belajar banyak hal tentang kejujuran, kesabaran, cinta yang tulus, dan pengendalian diri. Legenda ini bukan sekadar cerita lama, tapi pengingat bahwa setiap keputusan yang kita ambil punya akibat. Kalau kita mau hidup damai, maka jujur dan sabar harus selalu kita pegang.